Kita bikin tema apa nih supaya ini siapa nih? Nubuatan host mukanya kok separuh. Tapi ini guys, kalian bilang aku Nubita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daniel Sebastian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ada yang ingin disampaikan bang? Islam ya bang? Ya, saya cuma mau nanya sama Bang Suma, untuk wilayah Sulawesi Tenggara, api ada nggak di sini? Sulawesi Tenggara yang daftar sih ada, tapi secara resmi kepengurusan kita belum dengarkan gaungnya gitu. Oh iya, itu Bang Suma, saya kan dulu juga mantan kontennya, jadi saya ingin memperkuat. Masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya di Sulawesi Tenggara sudah ada teman-teman yang ingin jadi pengurus, bisa langsung hubungi sekretaris kita gitu. Nah, di mana tuh Bang Suma? Salah satunya siapa? Boleh dijabarkan? Sepertinya itu. Bang Ardiansa. Ardiansa. Ya, Iya, sering iya. ada di Komal itu dia dialog. Yang foto profilnya yang pakai jas ya kalau nggak salah. Iya, Iya, benar. kadang. Ada yang latar merah itu. Nggak salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi Bang Sadli, Iya bang, siap. Bang Zuma, bangku yang sedikit ganteng. ya itu aja Bang ya, Oke teman-teman. Bang Daniel, nanti kalau untuk informasi Iya. terkait api, Bang Daniel bisa chat langsung ke Bang Ardi bang. Yang foto profilnya itu yang pakai jas yang latar merah, iya benar. Ya, kalau saya temanan nama beliau. Tadi saya satu komal di Bang Tinggallah itu. Iya, bisa. Bang Zuma ini ada yang Karena beliau- mencari Bang Zuma, ada yang ngefans. Sekalian beliau mau dituntun katanya. Saya pamit dulu Abang. Oh ya. Siap. Baik Bang Masya Allah, Daniel, ya, terima luar kasih biasa. Bang. Sehat selalu. Ya, Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ngefans sama Bang Zuma, pengen dituntun sekalian. Oh, Masya Allah. Dinaikkan aja bang, biar syahadat sama-sama. Ini di offline sama saya. Oh gitu. Yang kemarin waktu kita sempat ini jadwalin, cuman Bang Zuma lagi di Bandung itu loh. Oh yang itu, ya. Oh iya, paham. Kan tertunda gara-gara kemarin Bang Zuma ada kesibukan yang nggak bisa ditunda kan. Betul bang. Ada Akhi Sugi nggak di bawah? Ustadz Suki lagi di Komal sebelah. Oh iya. Orangnya ada di situ bang. Ada, beliau lagi di sini sedang ke kamar mandi bentar. Oke lah, baiklah. Cewek atau cowok bang? Saya pengen Pak D di rumah Nabi. Oke, penggemar Barat Gurunda, Masya Allah. Oh ya, ada cerita guys. Siapa tahu itu bapak. Iya. Apa sih bikin kaget aja? Ada aku ini sih takjub gimana, kayak wow kayak gitu ya kan. Kalau karena aku mungkin satu rumah sama Bang Zuma ini, karena tadi ada yang bilang aku ngefans berat sama Bang Zuma. Jadi ada cerita salah satu netizen yang kemarin aku nggak apa-apa lah ya kan, cerita sedikit sambil nunggu yang mau syahadat, karena kita masih suasana kemarin habis liburan nih dari sana. Jadi ada salah satu netizen, dia itu orangnya nggak pernah udah diceritain nggak sih ini abang? Belum. Jadi salah satu netizennya ini dia belum pernah sama sekali ke Indonesia. Nah, dia tahu ada Bang Zuma di Jakarta. Jadi karena dia memberanikan diri untuk langsung datang ke Indonesia, hanya ingin berjumpa dengan Bang Zuma. Kayak gitu ceritanya. Masya Allah. Aku bilang, kok bisa ngefans sekali dia sama Bang Zuma? Kalau aku biasa aja lah. Kayak gitu loh. Iya, dia Padahal dari pertama dari dari negara Indonesia Singapura. dia kan.
Iya, jadi aku tanya, jadi Bapak baru pertama kali ke Indonesia, Pak? Iya. Jadi belum pernah sama sekali ke Indonesia. Belum. Jadi kenapa Bapak berani kali datang ke sini hanya untuk jumpa Bang Zuma? Aku penasaran, Bang. Luar biasa gini-gini kayak gitulah ya kan. Ya ampun. Segitunya sama Bang Zuma, padahal biasa aja pun. Maaf, Bang. Masya Allah, keren dia, Masya Allah, luar biasa. Kalau Sadi biasa aja kan, iya. Rugi kalau aku kayak gitu, rugi habis-habisin duitku untuk beli tiket cuma mau jumpa Bang Zuma. Nggak bercanda. Wah, naikin Ustaz Sugi, ada Ustaz Sugi di bawah. Wah, ada Bang Andi, ada Ustaz Sugi. Oke, baiklah. Pak deh ikut-ikutan sih sama hotelnya deh. Kayaknya Bang Sadri ini kurang jatah, makanya menganggap Bang Zuma biasa aja. Enggak bercanda. Kurang jatah kayaknya. Iya, gaji. Saya yang kenal dari 2009 sampai sekarang itu masih kagum betul loh sama Bang Zuma itu. Dari 2009 coba bayangin, nggak kurang, nggak luntur itu kekaguman saya sama beliau tuh, Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Duka. Malah aku pengen ketemu sama Bu Darni, Pak Deng. Nah, wah itu luar biasa Bu Darni ya. Masya Allah, Pak Duka, Subhanallah. Masya Allah, Subhanakallah Pak Duka. Ini gimana? Lebih ngefans Bu Darni daripada Bang Zuma ini gimana ini? Keponakan ini durhaka ini ponakan ini. Allah Akbar. Mirip ini ya, pakai aplikasi ini. Sadli mirip Dinda Nandar mukanya. Salah. Iya. Ah, Mirip lah. Soalnya aku dibilang Bundom Dita, jadi aku pakai ini. Ustadz Alim kemana ya? Udah lama nggak nongol ya? Beliau sibuk, akhi. Tadi kontak-kontakan. ini Sadli Yang ini penting nggak apa-apa. nggak apa-apa. Sehat, Sadli ini sehat. mirip ini Pak Nyoba, mirip dengan siapa? Si Kaci. Oh iya. Kok bisa? Parah ini parah. Nggak kubutkan lagi. Wabarakatuh, Masya Allah. Paduka, thank you. Barakallah. Assalamualaikum, Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ade, warahmatullahi Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gurunda? Alhamdulillah aktivitasnya sudah mulai kembali lagi Gurunda. Iya, seperti biasa deh. Aman. Alhamdulillah. Sehat ya Gurunda, perjalanan ya, Sehat, aman ya. alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Lagian cuma 2 jam udah nyampe kan? Nggak sampai 2 jam, Ya. akhi. Nggak sampai. Sampai 2 jam. Dari Jakarta nggak sampai. Oh. Kok cepet ya? Ke Surabaya aja 1 jam 45 Gurunda. Nggak dah. 1 jam 25 menit kayaknya kalau Surabaya. Mungkin Gurunda, pesawatnya kecepatannya beda ya Gurunda. Mungkin. Ya, banyak hal yang harus diceritakan sih sebenarnya. Saat-saat pertemuan dengan teman-teman yang ada di Jakarta itu. Ya sebaiknya nggak usah diceritakan, daripada saya cuma ngiler, pengen, sedih. Nggak usah diceritain. Masya Allah. Masa. Luar biasa, akhi. Nanti kalau datang lagi lah, insya Allah datang saya. Amin. Pak Nyoba, tadi mulai dari siang, Assalamualaikum. mulai dari siang. Saya kemarin guruku Ardiansah, beliau sudah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya wabarakatuh. Bang Endi, Bang Ardi, Bang Samudra, Bang Hos, Bang Saldi. Insyaallah, thank you makhluk. Siap Bang. Oke.
Netizen malah Malam bully kita saya. telepon itu loh, Bang Ardi. Itu nanti aja Bang Samudra itu diomongin di Ya, beda cerita, abangku yang kemarin nggak jadi bersatu itu loh. Kita pakai topik yuk. Oke. Jadi mulai tadi sore satu persatu anak buah si siapa namanya Fatimah Sakdia gitu, Yeri tumbang satu persatu. Ilmunya Bang Juma kita pakai nanya, apakah Yesus pernah membaptis orang? Apakah Yesus pernah membangun dan masuk ke gereja? Gitu loh, nggak ada yang bisa menjawab, tertunduk malu, malunya tuh di sana. Itu topiknya dari sore gitu ya. Sehingga mereka tidak bisa menjawab, diam 1000 bahasa. Itulah Bang Juma topiknya tadi sore. Lawan siapa Bang Handi? Lawan kroco-kroco sih. Lawan Bang Juma tadi malam itu di Evan. Iya, evangelis itu. Oh, Yang tadi malam itu. Oh iya. Berapa kali saya sumpal mulutnya itu tadi. Dia menyalahkan Ada pasal, Al-Quran. Karena Al-Quran harus ditafsir kan. Nah, dikasihlah sama Bang Andi itu. Yesus itu kan bangunan. Gimana kamu itu mau mana itu? Tafsir pakai ujel sendiri kan. Saya kasih Amsal 3 ayat 5. Tidak boleh nafsir. Oh, diem dia. iya. Aduh, tadi ketampol terus. Ini kalau berdiskusi dengan teman-teman Kristen, ketika membahas perjanjian lama, usahakan sampaikan di dalam kitabnya orang Yahudi gitu. Nah, betul. Setiap kali mengucapkan dalil-dalil di perjanjian lama, katakan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi. Supaya mereka tahu bahwa kitab itu bukan kitab mereka. betul gurunya. Tapi kalau saya yang jelek-jelek saya bilang itu kitabmu gitu. Yang jelek-jelek saya bilang kitabmu. Itu pertanyaannya Bang Nyoma disering diulang-ulang. Kalau Al-Quran itu sempurna, kenapa mesti harus ada hadis yang menjelaskan? Berarti nggak sempurna. Udah dijelaskan berkali-kali gitu. Komentar Bang Nyoma? Oh iya. Justru karena kesempurnaan Al-Quran itulah kemudian sehingga diuraikan. Sama seperti rumah. Kalau rumah cuman ada dinding, kan tidak perlu kemudian dijelaskan isi dalamnya. Kenapa? Kalau cuma dinding, isi dalamnya kan kelihatan Bang Andi. Jadi tidak perlu dijelaskan kemudian. Karena rumah bangunan tersebut hanya punya dinding. Tapi oleh karena Al-Quran itu sempurna, maka kesempurnaannya itu harus dijelaskan inti, isi, uraian yang ada di dalam kandungan Al-Quran ini. Maka kemudian uraian ini yang adalah isi Al-Quran disebut dengan hadits. Contoh misalnya bangunan yang sempurna, ada dinding, ada lantai, ada teras, ada plafon, ada toilet, ada kamar mandi, ada semuanya di dalam. Maka hadits itu fungsinya untuk menguraikan isinya. Al-Quran datang kepada seseorang yang ditunjuk sebagai penjelas. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, sedikit lagi ini ada yang musyahadat. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Ada yang musyahadat. Iya. Biar klimaks dulu pertanyaan ininya penjelasannya. Ya, lanjut. Ya, jadi kalau misalnya seluruh manusia setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sahabat adalah nabi, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menjelaskan isi Al-Quran.
Kenapa? Karena semuanya orang nabi, sahabatnya adalah nabi, tabi'in adalah nabi, tabi'it tabi'in adalah nabi, murid-murid mereka sampai ke Bang Zuma adalah nabi. Maka Rasulullah sampai kepada manusia bernama Bang Zuma tidak perlu menjelaskan isi Al-Quran. Kenapa? Karena kita semua nabi, kita semua ngerti. Tapi karena cuma satu nabi yang menerima Al-Quranul Karim, maka Allah mengatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian sebagai nabi untuk menerangkan, untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia isi cakupan daripada Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu sempurna. Kesempurnaan daripada Al-Quran diuraikan oleh Rasulullah. Uraian inilah yang kemudian disebut hadits. Saya kira begitu Bang Handi. Kita masuk ke prosesi syahadat mungkin ya teman-teman. Siap, Gurunda. Bang Samudra, tolong di open Open mic. cam dulu. Mic, open cam. Open cam biar bisa kita ambil apanya, gambarnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Samudra monitor Bang. Dibuka mute-nya Bang. Oke, siap monitor. Kedengeran suara kita Bang? Aman, Sulaiman. Oke, sudah siap semuanya? Oke, siap, langsung prosesi. Oke, alhamdulillah. Gurunda Zuma monitor Gurunda. Monggo. Oke, baik. Sahabat kita langsung memimpin saudara kita ini untuk bersyahadat. Namun sebelumnya kita tanya dulu, ibu ini dari agama mana sebelum mau memeluk Islam? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Boleh kenalan Ibu, namanya siapa? Nama saya Ibu Suliati. Ibu Suliati. Dari agama mana Bu sebelumnya? Dari agama Protestan. Oh, Protestan. Ibu dari agama Protestan sekarang ingin kemudian memeluk ajaran agama Islam. Tanpa paksaan ya Bu ya? Iya. Enggak tambah paksaan apa-apa. Kenapa mau meninggalkan agama Protestan? Saya nikah sama suami saya kan Islam, nikahnya di gereja, terus saya jadi pembersih masjid gitu, pengen masuk Islam. Bantuin suami jadi tukang bersih masjid. Oh. Suaminya Islam. Suami Islam. Oh, jadi mau ikut suami. Iya. Anaknya berapa Ibu? Apa? Anak-anak. Anaknya Anak 3. berapa? 3. Katolik Protestan semua? Enggak, sudah Islam. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu kita langsung proses syahadat ya, Bu ya. Ikuti saya ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Muhammad. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah.
Ya, terima Ya, Bu. kasih Ibu. Selamat, sekarang Ibu sudah menjadi seorang muslimah. Tentu sebagai seorang muslimah itu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus Ibu laksanakan, baik terhadap agama, terhadap suami, terhadap anak, dan terhadap sesama muslim, sesama Islam. Nah, karena Ibu sudah melakukan pengucapan syahadatain, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, maka demi untuk kemudian disaksikan oleh orang-orang banyak kalau tadinya Ibu ini adalah penyembah Yesus, dengan Islamnya Ibu, saya minta Ibu mempersaksikan di depan orang banyak bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan. Boleh ya? Ya, namanya siapa Bu? Tadi? Suliati. Sulianti. Sulianti. Iya, Suliati. Iya. Ikuti saya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi menyatakan bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin akhi silakan langsung didoakan saudari kita ini, semoga beliau bisa istiqomah dan teguh di dalam pendirian memeluk ajaran agama Islam. Silakan. Baik, saudaraku sekalian, baik yang ada di Komal maupun yang di bawah ada 1.200. Mohon diaminkan ya, tapi dalam hati aja. Doa ini apalagi diaminkan oleh seorang mu'alaf, di mana orang yang baru saja mu'alaf itu dosanya di masa kekafiran itu dihapus oleh Allah SWT dan amal baiknya tetap dihitung. Nah, orang yang bersih dari dosa seperti ibu kita ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah doanya itu makbul, langsung dijawab oleh Allah SWT. Maka saya mohon untuk diaminkan ya Bu ya. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, aku bersyukur kepadamu ya Allah karena aku bisa menjadi saksi atas syahadatnya ibu siapa tadi? Suliati. Suryati. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman di dalam dadanya ya Allah. Matikanlah dalam keadaan muslim, jangan matikan dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Kuatkanlah iman kami di dada-dada kami ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Jangan biarkan hati kami terombang-ambing ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang menguasai kami ya Allah. Maka jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agama-Mu ya Allah.
Jauhkanlah lisan-lisan kami dari maksiat ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan lisan-lisan kami menjadi asbab turunnya murka-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa ya Allah. Ampunlah dosa kami, dosa istri-istri kami, dosa anak kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudariku muslimin muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah zat yang mengabulkan segala doa, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka الرحيم Samudra. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Samudra, mohon izin KTP sama itunya mana? KTP. Siap. Tanda tangan. Nggih. Siap. Siap. 86. 86. Cik, cik. Kupingku kok tertutup ya? Gak ada suara. Udah. Ada Gurunda. Cek Gurunda. Cek. Aman Gurunda. Cek. Oke, bagus. Ya, silakan kalau misalnya masih ada yang mau syahadat dinaikkan. Ya, ini sisa 2 tempat untuk teman-teman Kristen yang mau naik. Silakan langsung request. Ya, teman-teman yang Muslim nggak apa-apa, di bawah aja dulu ya. Jadi 2 tempat hanya untuk teman-teman yang Kristen. Di Kendari itu memang kita sudah ada api di sana ya. Kendari itu provinsi mana Gurunda? Sulawesi Tenggara. Sulteng. Oh, Sulteng. Belum ada kayaknya Gurunda. Maksudnya Belum ada ya? terbentuk Gurunda. Belum terbentuk ya. Belum terbentuk, tapi orang-orang yang bergabung dari Sulawesi Tenggara itu kan ada. Insya Allah kan ada. ya? Insya Allah ada Gurunda. Seperti mu'alaf kemarin siapa? Yang Stanley. dari Stanley itu kan Sulawesi Tenggara Gurunda. Dia nggak ada niat untuk bergabung. Sudah gabung api Gurunda. Oh, sudah gabung api. Sudah Berarti gabung api. tinggal menunggu tokoh-tokoh ya Betul. dari sana untuk bergabung Sulawesi Tenggara untuk kemudian ini bentuk Betul, api Gurunda. segera. Ya, karena izin informasikan Gurunda, karena memang akhir-akhir ini saya sendiri dan juga Ustadz Alif mungkin agak sibuk Gurunda, jadi mungkin untuk pengadaan rapat dan juga pembentukan DPW itu sepertinya agak sedikit terkendala Gurunda. Itu Iya. ada keterlambatan lah, bukan berarti nggak bisa ya, tapi keterlambatan Gurunda. Izin Gurunda, lanjut. Siap. Bang Sondi juga beberapa hari ini saya tidak monitor beliau. Mungkin masih sibuk dengan urusan yang kemarin ya. Betul. Iya. Kenapa ya? Sulawesi Tenggara itu Sultra apa Sulteng ya? Sultra.
Sultra itu bukan Sulawesi Utara ya? Sulawesi Tenggara. Oh iya iya. Kalau iya. Sulteng Sulawesi Tengah, Sulut Sulawesi Utara. Oh iya iya iya. Iya betul betul. Betul Gurunda. Kalau ini kalau Subom Subombom. Kalau Sundal pertama kali masuk surga. Sulteng Sulawesi Tengah, iya betul. Kenapa ya tambah banyak orang meninggalkan gereja ya? Ya, izin Abangku Ardiansyah. Iya siap. Terputus tadi pas prosesi syahadat, ya Allah. Kacau. Gimana Bang Itu Samudra? kalau ini Bang Ardi itu akte nikah dari gereja bisa dirubah nggak ke Islam atau nggak usah? Akte nikah dari gereja lah itu kurang paham Gurunda Monitor. Akte nikah ini untuk apa? Beliau kan mau sekalian dipindah semua jadi Islam gitu. Nikah ulang aja, Bang. Iya, nikah ulang. Ternyata kan ini nikah Kristen kan, karena udah sama-sama Islam, nikah ulang aja supaya bisa mendapatkan surat nikah itu. Terus surat nikahnya harus ke KUA gitu ya? Nikah lagi. Iyalah. Iya. Ini Bang Samudra ke Bimas. Ke Bimas di Kementerian Agama dulu, di Kementerian Agama Kabupaten setempat. Itu ke Bimas. Gitu. Kemudian dari Bimas nanti akan ke KUA nanti. Dari Bimas. Bimas itu bimbingan masyarakat yang ada di salah satu kantor di Kementerian Agama. Iya, di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Oh, kantor Kementerian Agamanya langsung. Ya, Ini ya. Aduh, situ ya? Bukan sih. Jadi ini ya? Bukan Harus dikerjain secepatnya ini. Ya Bang Ardi. Iya. Halo, Sertifikat mualaf ya maksudnya? Enggak, ini kan mau pindah semua, berarti kan besok PR pertama kan pengajuan dulu ya ke Kementerian Agama dulu buat merubah akte ini nikahnya. Iya, berarti kan butuh sertifikat mualaf nggak? Belum, kita kan ngajuin dulu Bang Ardi. Paling enggak kan kita tahu prosedurnya seperti apa, terus ketentuannya seperti apa, kan kita cari tahu dulu kan, gitu. Apa gimana? Coba aja hubungi aja dulu orang KUA, minta solusi di sana gimana baiknya. Oh, siap. Iya, tapi yang pasti kalau ke KUA itu yang ditanya sertifikat mualaf, itu yang lebih utama sebenarnya. Bukan sertifikat mualafnya belakangan. Sertifikat mualaf inilah yang menjadi acuan untuk menerbitkan surat-surat yang lain bahwa yang bersangkutan memang benar-benar secara sah pindah agama gitu. Oh, siap. Dimengerti. Iya. Jadi itu yang lebih pertama diurus dulu sertifikat mualafnya. Siap. Ya, Anda tahu masih ada yang mau bersyahadat, silakan dinaikkan. Pertanyaan Bang Handi juga tadi bagus, Bang Handi. Ya itu kenapa ya? Semakin banyak orang meninggalkan Kristen, meninggalkan gereja gitu loh maksudnya. Kira-kira fenomena apa ini? Betul. Ya, karena setiap keyakinan yang dibawa oleh seorang nabi, keyakinan ini akan digenapi dengan pembentukan dan pembangunan Baitullah atau Bait Allah atau Betel atau dengan kata lain kemah pertemuan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Yakub, bagaimana Daud Salomo, bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kemudian Nabi Ishak, begitu juga Nabi Isa. Semua mereka ada rumah ibadah. Kalau mereka pelanjut daripada syariat hukum yang ada, maka mereka akan menempati rumah ibadah yang sudah dibentuk oleh ajaran-ajaran tauhid sebelum Nabi tersebut itu ada. Itu pasti.
Nah, kenapa kemudian banyak orang yang meninggalkan gereja? Karena mereka kemudian tercerahkan. Ternyata Yesus tidak pernah mendirikan bangunan bernama gereja. Itu faktanya tuh. Jadi kalau Islam datang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membentuk komunitas umat, lalu membentuk tempat ibadah, nama tempat ibadahnya masjid. Jadi Rasulullah kemudian mendirikan masjid. Masjid apa yang dibangun oleh Rasulullah? Nabawi, Masjid Kuba, dan seterusnya. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus pernah mendirikan rumah ibadah? Tidak pernah. Kok bisa kayak gitu? Karena Yesus ibadahnya di rumah ibadah yang penganutnya mengajarkan ajaran tauhid, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Apa itu? Sinagoge atau Bait El atau Baitullah. Demikian Bang Hadi. Ya itulah penyebabnya. Mudah-mudahan ada teman di bawah. Kenapa barusan lagi Anda ini kehilangan para pendeta utamanya nih, yang berada di daratan Pulau Jawa ya. Tiap hari ada yang meninggalkan gereja, perpuluhan ya kurang kan begitu. Ya itu tadi yang pada dasarnya adalah mereka ini keluar dari doktrin, kembali mempergunakan akal sehatnya. Kalau akal sehat sudah berfungsi, artinya kembali ke Islam. Benar gak sih Bang Juma? Sebenarnya istilah kalau saya itu kembali ke Islam. Karena pada dasarnya ibu yang tadi Ibu Suliati ini gitu, pada dasarnya tadinya dia muslimah loh. Hanya mungkin karena faktor keadaan dia menjadi apa, terus kembali ke Islam. Bagaimana itu Bang Juma menurut Anda? Iya. Jadi manusia sebenarnya ketika dicipta oleh Allah, Al-Quranul Karim telah menjelaskan bahwa mereka kemudian dicipta ini telah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah dipersaksikan kemudian. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Araf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is'ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang atau tulang sulbi anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka sambil berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Mereka kemudian menjawab, kalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi tentang itu. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Artinya Allah sudah memberikan suatu bukti akurat bahwa sebelum manusia dicipta dalam bentuk biologis, Allah sudah mengambil perjanjian kepada mereka. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya, kami bersaksi. Jadi sebenarnya manusia itu lahir dalam keadaan muslim. Nantilah ketika mereka kemudian di atas dunia ini, orang tualah yang membuat mereka itu menjadi Yahudi, Nasrani atau menjadi Muslim. Seperti itu Bang Handi. Ya kurang lebih begitu, sepakat buat kita semua. Artinya Ibu Suliati ini kembali ke Islam. Mudah-mudahan ibunya masih mendengarkan. Jadi disegerakan diri lah, jangan sampai hanya formalitas saja. Itu yang penting harus istiqomah, benar-benar memeluk Islam. Jadilah contoh yang baik buat anak-anak, kan gitu Ibu. Kenapa demikian? Ya Islam itu bukan hanya nama saja, ada perintah, ada larangan di sana begitu. Tolong dong Bang Juma diberikan edukasi yang sederhana. Apa itu perintah, apa itu larangan? Kenapa kita Islam ini ada aturan? Kenapa nggak seperti mereka? Silakan. Iya,
Jadi perintah dan larangan ini adalah sebuah kondisi, saya katakan ini sebuah kondisi di mana kondisi ini akan menghantarkan manusia kemudian untuk menuju kepada keselamatan. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu diadakan kemudian untuk menyelamatkan manusia di dalam perjalanan. Nah, kehidupan kita ini adalah perjalanan. Kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju kepada kehidupan berikutnya. Kalau kemudian di jalan kita temukan ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau, tidak kita tepati dan kita tidak ikuti instruksi perintah-perintah yang ada kemudian pada lampu ini, celaka jadinya. Contoh, lampu merah disuruh berhenti. Kalau disuruh berhenti kita langgar, maka kita akan tergilas atau mengalami kecelakaan. Merah artinya berhenti, kuning hati-hati, hijau artinya jalan. Nah, kalau hijau justru kita berhenti, maka kita akan digilas kendaraan dari belakang. Kalau kemudian merah kita melaju, maka kita akan digilas oleh kendaraan dari depan. Inilah bukti kasih sayang Allah kemudian, sehingga Allah memberikan kepada kita aturan-aturan, yang mana aturan ini tujuannya untuk memerintahkan kita melakukan apa yang perlu kita lakukan dan meninggalkan apa yang perlu kita tinggalkan agar kehidupan kita ini damai sejahtera. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Isra, ya, Al-Isra, kalau enggak salah di ayat 23, Allah Subhanahu wa taala di sana menerangkan dengan sangat rinci kepada kita bahwasanya perintah-perintah Allah itu didatangkan kemudian agar manusia itu tidak salah sembah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsanan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kalahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi Allah kemudian memberikan aturan, jangan dan silakan lakukan. Perintah dan larangan ini menuntun kemudian manusia kepada keselamatan, baik hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Hubungan kita kepada Allah, yang diperintahkan laksanakan, yang dilarang jangan dilakukan. Perintah Allah kepada kita untuk berhubungan dengan manusia, yang diperintahkan laksanakan, yang dilarang jangan dilaksanakan. Tujuannya apa? Untuk damai sejahtera. Demikian Bang Handi. Teruskan Bang Juma. Boleh nggak sih membuat aturan sendiri agar tidak terlalu terikat di yang Tuhan sampaikan sebagai petunjuk? Ada nggak sih agama yang membuat aturan sendiri terus happy sendiri gitu dan cenderung menyalahkan yang lain? Ada nggak sih kayak gitu? Oh, nggak bisa Bang Handi, nggak bisa, karena manusia ini adalah makhluk yang kompleks. Dia bisa melakukan apa saja. Manusia ini lebih buas daripada binatang buas sekalipun. Dan manusia bisa menjadi makhluk yang terbaik, lebih baik daripada malaikat. Bahkan manusia bisa lebih setan daripada setan. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan, larangan dan perintah. Jadi kalau ada kemudian orang yang menghapuskan perintah Tuhan, lalu kemudian menjadikan perintah manusia sebagai panduan, maka orang itu kemudian sama halnya membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Kalau orang tua memiliki aturan, lalu kemudian anak melanggar aturan tersebut, jika aturan itu demi kebaikan anak lalu kemudian dilanggar, maka anak durhaka kepada orang tuanya. Semua orang tua akan membuat suatu perintah dan larangan kepada anak-anaknya demi kemaslahatan anak tersebut. Begitu juga pencipta langit dan bumi ini memberikan aturan kepada makhluknya agar makhluknya ini tidak kemudian mengalami kebinasaan.
dan agar makhluknya kemudian ini mendapatkan kehidupan yang damai sejahtera. Untuk itulah kemudian Al-Quran diwahyukan sebagai pedoman, di mana di dalamnya tersimpul segala larangan dan perintah. Nah, kalau ada manusia membuat aturan-aturan sendiri, maka itu sama halnya dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dia mau perintah-perintahnya ini kemudian ditaati oleh manusia dalam konsep tatanan ketuhanan. Maka ketika ada sebuah agama yang mengajarkan bukan firman Tuhan untuk ditaati, maka agama tersebut bermasalah. Bermasalah dari semua aspek. Bermasalah tentang konsep keselamatan, bermasalah tentang konsep kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu bisa kita buktikan. Itu bisa kita buktikan. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika ada sebuah kitab atau buku yang dianggap suci, tetapi punya masalah, meskipun masalah itu sekecil apapun, maka yakinilah agama itu bermasalah. Kalau kitab suci agama itu bermasalah, maka pasti agamanya bermasalah. Jika agamanya bermasalah, maka percayalah tokoh-tokoh agamanya bermasalah. Jika tokoh agamanya bermasalah, maka percayalah jemaat-jemaatnya pasti bermasalah. Dan kalau kita hidup berdampingan dengan orang yang bermasalah, maka kita akan selalu diseret kepada masalah. Seperti itu Bang Andi. Tapi gini loh Mbak Nyoma, manusia kan diciptakan dengan free will, kebebasan. Terus ada aturan baku dari sang pencipta agar free will ini tidak free will kebablasan. Tapi fenomena yang berkembang adalah mereka ada orang-orang, sekelompok orang-orang terdahulu itu membuat aturan sendiri, membuat buku sendiri, terus kemudian bahkan membuat Tuhan baru buat mereka. Ini sebenarnya apa melatar belakangi orang-orang yang kayak gini? Apakah ini memang karena sang pencipta itu sudah menciptakan jin dan manusia, atau mau menciptakan iblis? Apa ini iblis pengaruhnya yang sangat dominan di sini, Bang Joma? Pendapat Anda? Iya, jadi gini, Bang Handi. Ketika Allah kemudian memberikan larangan dan juga memberikan perintah, maka cakupan dari perintah ini tentu adalah untuk menuju kepada damai sejahtera. Pelanggaran terhadap perintah dan pelanggaran terhadap larangan itu tentu akan menuju kepada kebinasaan. Kita lihat kemudian apa yang diterangkan Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Allah kemudian menerangkan untuk supaya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia. Kenapa demikian? Karena pada diri manusia itu ada kehendak bebas. Manusia bebas kemudian melakukan apa saja. Sehingga ketika mendapatkan dirinya dalam keadaan tersesat, kecenderungan manusia kemudian itu berputus asa dan tidak ingin dirinya tersesat seorang diri. Maka mereka kemudian mengajak orang-orang lain untuk ikut tersesat dengannya. Ada yang kayak begitu, ada yang sampai stasiun kayak begitu. Mereka tahu agama mereka salah, mereka tahu ajaran mereka itu sesat, tetapi mereka gengsi kemudian untuk mengiyakan dan memeluk ajaran agama Islam. Mereka sadar itu. Maka apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan dengan membisikkan bisikan-bisikan yang mengajak orang lain meninggalkan ajaran agama Islam. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa berlindunglah engkau kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Dari mana? Berlindung dari min syarril waswasil khannas. Berlindung dari kejahatan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berlindung kepada bisikan